RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Bang dari RGS All Tutorial. Si teknisi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh walau nggak di like, walau nggak di subrek, walau nggak diaktifin tombol loncengnya. Karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. So anyway, semoga apa yang saya bagikan buat kalian sangat bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke deh. Terima kasih Sobat RGS yang sudah mendukung channel saya ini sampai dengan saat ini. Dan buat kalian yang baru aja stay tune di sini, jangan lupa support selalu channel saya ya. Terserah kalian mau like juga nggak apa-apa, mau subrek juga nggak apa-apa, mau aktifin loncengnya juga nggak apa-apa. Yang penting saya tidak memaksa dan tanpa dipaksa sedikit pun ya. Oke, di sini saya akan berbagi tips buat kalian semuanya cara mengatasi handphone yang chargernya no respon ya, charger no respon. Oke. Misalkan kayak gini, kemarin saya baru udah ngecas tapi ternyata tiba-tiba hari ini nggak mau ngecas sama sekali, dia nggak mau respon sama sekali, seperti itu ya. Jadi di cas itu tidak ada notifikasi chargernya atau biasanya ditandai dengan lampu LED menyala seperti itu ya, atau ditandai dengan getar, contohnya seperti itu ketika dicolok cas, seperti itu dia bergetar ya. Nah tapi ketika kalian charger itu tidak ada sama sekali tanda-tanda yang seperti saya sebut tadi. Jadi ini yang harus kalian coba lakukan pertama kali ya. Jadi yang pertama kali coba terlebih dahulu chargernya seperti ini ya. Nih ya, contohnya seperti ini ya. Oke ya, seharusnya dia kan ada notifikasi merah, lampu merah menyala seperti ini ya. Oke ya, nah kita akan coba lagi ya. Ini kadang mau kadang enggak soalnya di cas. Oke, ini masih mau ya. Ini yang perlu kalian perhatikan ketika dia tidak mau ngecas sama sekali ya. Tuh dia mati kan ya, dia mati seperti ini ya. Jadi yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mencoba mengganti kabel datanya dengan tipe lain ya. Dengan kabel data yang lain maksud saya. Coba ganti kabel datanya. Jika tidak mau respon juga, jadi ini namanya konektor di bagian tempat ngecas. Kalian bisa bersihkan itu menggunakan kuas seperti ini ya, sikat gigi maksud saya. Dan beri minyak kayu putih, digosok seperti ini ya, digosok seperti ini ya sampai ke dalam-dalamnya, siapa tahu kotor ya. Nah, yang lebih bagus itu menggunakan thinner yang cepat kering ya, thinner yang cepat kering. Jadi kalian taruh seperti ini terus kalian bersihkan ya, kalian bersihkan ya, diketok-ketok kayak gini nggak apa-apa biar kotorannya keluar. Oke. Jadi setelah melakukan pembersihan itu jangan langsung dicoloki dengan charger ya, jangan langsung dicoloki dihubungkan dengan USB tadi ya. Tunggu kisaran kalau dia menggunakan thinner itu 10 sampai dengan 15 menit lah ya, itu udah kering dia kalau thinnernya cepat kering. Tapi kalau menggunakan minyak kayu putih itu biasanya 30 sampai dengan 1 jam ya, 30 menit sampai dengan 1 jam maksud saya, bukan 30 jam ya, tapi 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah jadi setelah dibersihkan kalian coba lagi ya, kalian coba lagi. Oke, kalian coba lagi. Jika tidak merespon maka coba lakukan goyangan seperti ini, goyangan pada kabel data seperti ini ya. Jika dia terasa bergoyang seperti ini ya, jika dia bergoyang-goyang seperti ini udah dipastikan konektornya yang rusak. Oke ya, ini udah dipastikan konektornya yang rusak. Oke. Dan untuk mengganti konektor itu biasanya ada seperti di Sony ini, konektornya dilem ya, konektornya dilem. Sebentar, saya kayaknya ada mesin Sony, saya akan perlihatkan. Nah konektornya dilem seperti ini ya, ini kelihatannya ada lemnya ya, konektornya dilem seperti ini ya. Nah ini ada lem ya,
konektornya dilem. Itu biasanya kita menggantinya menggunakan blower ya, menggunakan blower atau solder yang biasa disebut dengan solder uap ya. Jadi kita harus copot dulu lemnya terlebih dahulu ya. Memang kalau menggunakan solder tangan itu sangat susah kalau copot ini ya, kalau kalian yang belum terbiasa mengganti konektor charge ya, tidak terbiasa karena hanya baru pertama kali, itu jangan dicoba. Nanti kalau putus jalurnya satu itu bisa ribet ya. Satu jalur aja putus, kalau dia putusnya di 5 volt aja itu dia tidak mau. Oke. Nah, yang kedua, kalian jika ini bagus ternyata tidak goyang, oke, kalian bisa membongkarnya. Untuk tipe-tipe tertentu itu biasanya konektor casnya menggunakan papan cas yang seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya board cas lah ya. Ya, seperti di handphone Asus ini ya, seperti ini ya. Kalian bisa mengeceknya ya dengan cara membuka. Tapi jika kalian tidak mengerti membukanya, kalian bisa serahkan ke counter atau teknisi yang kalian percayai di kota kalian ya. Oke, kalian bisa cek di bagian sini. Biasanya di bagian bawah ini sering masuk air, terkadang lagi beol ya, lagi beol handphone di bawah, pas mau ngebersihin ya, ini handphone kadang-kadang ditaruh di mana, jadi ada air masuk di sela-sela ini. Jadi coba dibersihin dulu di bagian-bagian konektor, samping-samping konektor, siapa tahu ada korosi. Jika dia menggunakan fleksi bersih ini ya, maka ditanggalin, dicek dulu, dibersihin lagi. Setelah itu kurang lebih 1 jam dipasang lagi, coba di charger ya. Ketika di charger dia tidak mau juga respon, nah kalau yang full set seperti ini dia bisa terpisah ya, maksud saya seperti ini. Ini biasanya di Redmi 3 ya, Xiaomi rata-rata pisah semua seperti ini ya. Kalau Samsung dia rata-rata nyatu seperti Sony ini ya, menyatu dengan boardnya ya. Jadi ini lebih baik serahkan ke counter lah ya jika kalian tidak ada blower ya. Jangan mengikuti tutorial-tutorial, wah pakai lilin bisa mengganti konektor cas, atau pakai paku, solder paku bisa pakai solder itu ya. Mereka sudah profesional dan mereka tahu triknya, cara mengangkatnya bagaimana yang pas ya. Jadi kalian jangan coba-coba di rumah, itu gampang, terus kalian bilang ke motor, wah saya lihat di channel YouTube itu gampang ya. Nanti kalian disuruh ngerjain sendiri, apa nggak tambah berabe? Kalau satu aja jalurnya kecabut, udah counter nggak mau lagi dan kalian bakal ditekan biaya. Jadi mending ngikutin aja. Kalau counternya bilang ini 75 kak, kenapa? Sesuai dengan resiko. Jangan bilang ganti konektor cas nggak bakalan mati ya. Yang seperti ini Sony dekat sekali dengan area IC ya, dekat sekali dengan area IC. Salah dikit langkah yang dilakukan itu bisa mati total handphone, bisa matiin handphone. Dan kita teknisi pasti ya, kasar ngomongnya sih, ketimpa sial dan akhirnya harus mengganti atau menambah sebuah pekerjaan, mencari di mana yang rusak seperti itu ya. Jadi jangan menganggap semua pekerjaan itu gampang, mentang-mentang lihat di YouTube itu tutorialnya gampang, ngeganti konektor, coba sendiri terus putus jalur. Akhirnya bilang tadi yang nyerpis temen, padahal yang punya sendiri yang nyerpis karena lihat tutorial di YouTube tadi. Jadi apa yang kami bagikan itu sebenarnya gampang dilihat oleh mata, tapi ketika menjalankannya tidak begitu, tidak segampang yang dilihat oleh mata tadi ya. Jadi saya sarankan itu serahkan ke counter jika kalian tidak memahami total tentang hardware ya. Jangan sampai putus jalur seperti itu tadi ya. Dan jika dia boardnya seperti ini terpisah, kalian bisa beli boardnya dan coba ganti ya. Coba ganti sendiri, pasang sendiri, itu gampang ya. Pasang sendiri kan gampang. Harga board itu variasi ya, tergantung kota masing-masing ya. Kalau kalian mesen board ini di online, itu kemahalan di ongkir kalau saya bilang ya. Jadi mending beli di kota Anda atau langsung pasang aja ke counter ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan tadi. Biar langsung dicek sama abang teknisinya ya. Terkadang sudah diganti pun kan tetap tidak mau. Kalau yang seperti ini kan dia
di bagian atas pasti ada baut mesinnya seperti ini ya. Bagian atas ini baut mesinnya, jadi dia kan seperti ini. Nah, nanti akan dilakukan pengukuran oleh teknisi. Nah, keluar nggak arusnya setelah dicolok cas ke sini, 5 voltnya keluar apa enggak dari pibatnya, masalahnya di mana, seperti itu. Jadi jangan kalian mentang-mentang oh saya bisa ngukur, tenang aja gue ukur short sedikit udah kelar hidup lo. Handphone lo pasti mati. Yang seharusnya cuma ngeganti sedikit atau memberi kabel jumperan, jadi akhirnya kemana-mana akhirnya ya. Jadi saran saya jika kalian bisa membongkarnya silakan lakukan. Tapi untuk tipe Samsung mending kalian serahkan ke konter, karena memang yang pertama rata-rata Samsung itu bukannya dari LCD ya. Dan di konter udah pasti diberikan resiko itu penggantian konektor cas itu pecah LCD, maka itu rata-rata penggantian konektor cas Samsung seperti A3, J3, J5 itu lebih mahal. J1S apalagi nggak sesuai dengan harga handphonenya, karena LCD-nya emang mahal ya. Karena LCD itu memang mahal dan kita udah pasang tarif itu jika terjadi kecelakaan kerja maka kami harus mengganti LCD-nya seperti itu ya. Jadi biasanya saya sendiri ketika mengganti part Samsung itu saya pastikan dengan user saya risikonya adalah pecah LCD ya. Karena walaupun saya punya aspirator tidak akan semulus yang kita bayangkan. Gampang banget ngebukanya, ya gampang jika toolsnya lengkap. Dan terkadang tools lengkap pun kalau yang namanya musibah itu tidak bisa dihindari ya. Jadi jika area ini sudah diganti ya, tidak terjadi masalah apa-apa di area sini seperti korosi ya, itu buat kalian user ya yang bukan teknisi yang menyaksikan video ini, kalian bisa langsung menghubungi teknisi terdekat di kota Anda, teknisi yang bukan abal-abal ya, yang baru belajar atau judulnya konter tapi dia nggak bisa nyervis, itu jangan. Jadi berikanlah kepada teknisi yang kalian percayai dan nanti akan dilakukan pengukuran di bagian board atas apakah IC casnya atau justru IC powernya yang sudah lemah. Jadi sebagian handphone itu ada IC casnya yang menyatu dengan IC power, ada juga yang terpisah. Jadi kalau kalian tidak paham, saran saya setelah sampai di sini kalian silakan bawa ke konter ya. Jadi intinya itu tadi cara-cara tips dan trik mengatasi handphone yang tidak mau dicas, yang dicasnya tidak merespon sama sekali. Oke, kalian bisa melakukan pembersihan di konektor cas terlebih dahulu ya. Terus mencoba mengganti boardnya sendiri jika dia konektor casnya menyatu dengan board mesin, itu lebih baik serahkan ke teknisi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi kalau dia yang terpisah, yang bisa dipisah seperti ini ya, bisa beli satu paket seperti ini, kalian bisa mencoba menggantinya sendiri di rumah ya. Kalau di handphone Xiaomi kan enak tuh ngebongkarnya nggak dari depan, Asus juga nggak dari depan, tapi ada juga Xiaomi yang ngebongkar dari depan, itu kalau nggak salah saya Mi 6X ya. Jadi hati-hati. Nah, ada baiknya coba perhatikan terlebih dahulu ini bongkar dari depan atau bongkar dari belakang ya. Samsung itu menipu ya. Kalau dia contohnya seperti ini Samsung, di belakangnya ada baut, tapi ngebongkarnya tetap dari depan seperti ini. Dia nggak bisa dibongkar dari belakang seperti yang kalian lihat. Oh, dibongkar dari belakang aja ada. Kalau mau resikonya pecah LCD nggak apa-apa, no problem. Kebanyakan user nyerahnya ketika kita bilang, Mas ganti konektor cas Samsung berapa? 300.000. Wih mahal banget, konektor casnya cuma berapa Mas? Iya yang mahal LCD-nya, karena kalau kita bongkar itu kebanyakan resikonya pecah LCD-nya. Seperti itu ya. Jadi jangan menganggap remeh. Gampang gantinya itu mah. Harganya aja cuma berapa ribu, masa gantinya semahal itu? Iya, emang iya benar, harganya cuma beberapa ribu, tapi kan setiap pekerjaan pasti ada risikonya, seperti itu ya. Nah itu tadi Sobat RGS, tutorial yang saya bagikan, tutorial, tips maksud saya, tips cara mengatasi handphone yang tidak respon ketika di charger ya. Jadi kalian bisa melakukan pembersihan pertama di konektor cas, coba mengganti kabel datanya terlebih dahulu, atau coba langsung ganti chargernya terlebih dahulu. Bisa jadi chargernya yang bermasalah, karena saya beberapa kali nemuin kasus seperti itu.
Bang, handphone saya nggak mau ngecas, tapi ketika sampai di sini handphonenya mau ngecas, ya. Berarti yang bermasalah adalah charger Anda. Jadi coba ganti dulu USB casnya, kabel USB-nya. Jika tidak mau, coba ganti sepaket dengan chargernya sekalian, ya. Jika tidak mau juga, kalian bisa melakukan pembersihan di area konektor dengan menggunakan minyak kayu putih, thinner atau bensin bisa juga, tapi ingat tunggu sampai kering baru colokin cas ya, jika menggunakan selain dari thinner ya, karena itu tidak recommended buat ngebersihin ini tadi, apalagi bensin yang namanya arus. Di dalam ini ada arus walaupun hanya 5 volt, tapi tetap ada arus. Itu kalau dengan bensin atau pertalite atau pertama, itu bakal memicu terjadinya proses terbakar lah intinya ya, seperti itu ya, menjadikan short lah ya. Arus di sini kan ada arus negatif dan arus plusnya yang bisa menghasilkan api seperti itu ya. Jadi bisa jadi nanti terbakar, malah yang ada sia-sia, akhirnya mau uji coba sendiri di rumah, akhirnya malah beli handphone baru ya. Nah sobat RGS, terima kasih banyak udah stay tune sampai dengan akhir video. Yang nggak stay tune sampai akhir video juga terima kasih. Akhir kata saya Ibeng pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.